什么还？住！哎！ Hai, selamat datang di channel Tilok Film. Kali ini aku bakal film berjudul The Thousand Faces of Dunjia. Film ini mengisahkan tentang kelompok rahasia untuk menyelamatkan dunia dari makhluk asing. Bagaimana kisah selanjutnya? Simaklah video ini dengan melek. Di awal film diperlihatkan sekumpulan polisi sedang bermain judi. Mereka bermain memasang untuk polisi bernama Dai Chang yang ingin mengangkat sebuah batu besar. Dengan tubuh kecilnya, ia bisa mengangkat batu besar itu dan memenangkan taruhan. Sementara di luar angkasa, ada meteor jatuh ke bumi dan jatuhnya di tengah hutan. Scene berganti di sebuah pasar. Hichang yang menjalankan tugasnya kini melihat sketsa wajah buronan. Tak disangka ia melihat orang yang mirip dengan salah satu sketsa buronan dan ia mengejarnya. Sampai akhirnya buronan itu sampai di penginapan. Namun pemilik penginapan itu menolak lantaran tidak diizinkan membawa hewan peliharaan. Setelah bercekcok lama, ikan yang tadi berubah jadi monster ikan dan ingin memakan pemilik penginapan. Hichang yang melihat hal itu ingin menyelamatkan orang itu, yang dibantu seorang wanita tua yang berada di sana. Hichang terus mengejar monster itu dan sebelum wanita tua itu mengejar, ia menghapus ingatan orang-orang di sana. Wanita itu berubah menjadi seorang pria dan mengeluarkan alat pendeteksi monster dan jarumnya mengarah ke sebuah kedai. Lalu ia memasuki kedai dan bertemu Chang di sana yang tidak dikenalinya dan ternyata berubah asli menjadi wanita cantik bernama Dragonfly. Dan keberadaan monster ikan yang tidak jelas, Hichang mengkhawatirkan Xiu Xiu yang berada di lantai atas. Xiu Xiu memiliki tubuh putih mulus seperti bidadari, namun penyamarannya terbongkar oleh Dragonfly sehingga berubah menjadi seorang pria. Kemudian Dragonfly mencari keberadaan monster ikan di sana dan akhirnya monster yang dicari-cari muncul di balik lukisan serta Dragonfly berhasil menangkapnya. Setelah itu Dragonfly melihat lukisan mencurigakan di ruangan tersebut. Karena penasaran dengan lukisan itu, Dragonfly meminjam lukisan itu kepada Xiu Xiu. Sebelum pergi, ia menghapus ingatan Hichang dan saat tersadar, Hichang kini berada di tengah-tengah pasar. Scene berganti ke markas Clan Huyin. Terlihat Dragonfly meminta temannya menyalin lukisan yang ia bawa. Di sana juga terdapat kakak tertua dari Clan Huyin. Ia mengamati monster ikan yang Dragonfly tangkap, dan ia juga menggunakan bahasa isyarat untuk memberitahu kalau ikan itu memata-matai markas Clan Huyin. Sementara itu, Clan Huyin menyuruh teman-temannya untuk berkumpul. Setelah berkumpul, Dragonfly meminta untuk memindahkan markas dan ia juga membagi tugas menggunakan bahasa isyarat. Kemudian scene berganti di klinik Xinxi. Terlihat pria tua memasuki klinik Xinxi. Pria itu kakak kedua bernama Suge yang ingin mencari pemimpin baru Clan Huyin. Ia menyamar menjadi buta dan ingin belajar ilmu pengobatan di sana. Kemudian pemimpin klinik memberi tantangan kepada Suge. Jika ia bisa menyembuhkan pasien yang punya penyakit aneh, Suge akan diterima sebagai muridnya. Setelah itu Suge memasuki ruangan di mana di sana ada pasien yang memiliki penyakit aneh. Namun ternyata di ruangan itu ada wanita cantik yang sepertinya tidak mempunyai penyakit. Suge memberi makanan yang ia bawa dan berkenalan, tapi wanita itu tidak punya nama dan Suge memberi nama Circle karena ada lingkaran merah di tangannya. Ketika sedang makan, tiba-tiba mata Circle muncul cahaya biru dan orang-orang mendengar teriakan Suge. Sementara itu di kota Kaifeng muncul cacing tanah berjumlah banyak di tengah kota. Dan meteor yang jatuh di awal film mengeluarkan monster mata merah dan disertai gempa. Gempa menghancurkan kota terutama kuil leluhur dan Dragonfly dan temannya yang melihat mendatangi kuil leluhur tersebut. Sementara Hichang mencari apakah ada yang terjebak di dalam bangunan yang roboh. Sementara Dragonfly dan teman-temannya yang melihat sebuah bola yang diikat dengan rantai seperti bergerak-gerak di dalamnya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Hichang yang jatuh tergelincir dari atas. Kemudian monster merah datang dan mengeluarkan gelombang suara yang sangat luar biasa dahsyatnya. Rupanya kedatangan monster merah untuk mengeluarkan sesosok di dalam bola dan monster itu bernama Macan Putih. Karena mereka tidak ingin Macan Putih keluar dari tempat itu, mereka pun menyerangnya.
Namun sayangnya kekuatan mereka tak dapat menandingi kekuatan Macan Putih. Macan Putih menarik Dragonfly dan Yichang yang melihat ingin menyelamatkan Dragonfly. Tapi sayangnya Yichang harus kehilangan tangan dan kaki kirinya. Kemudian mereka melarikan diri dan membawa Yichang ke markas baru mereka. Tak lama kemudian Suge dan Circle datang dan mengobati luka Yichang. Suge memperkenalkan Circle kepada mereka bahwa Circle pemimpin baru mereka, serta bercerita bagaimana ia bisa menemukan Circle. Ternyata Suge berteriak karena Circle berubah menjadi monster burung dan menyerang Suge. Untungnya Suge melesatkan beberapa jarum di dada Circle, hingga Circle berubah menjadi manusia kembali. Kemudian Suge memperlihatkan tanda pemimpin di lengan Circle kepada teman-temannya, sementara Yichang yang sakit kini dikembalikan ke kantor polisi. Namun polisi di sana tidak mau menerima Yichang karena cacat dan melantarkannya. Karena kasihan, Dragonfly membawa ke markasnya kembali. Pagi harinya mereka memutuskan pergi ke Loyang, dan mereka juga ingin membawa Circle dan Yichang. Sebelum pergi, mereka memberi surat tugas kepada Yichang, serta memberi kaki imitasi kepada Yichang. Kemudian saya berganti di gerbang Gua Naga. Terlihat penjaga agung membawa penghancur dunia dan terdapat 5 pemimpin dan menghampiri peramal agung. Lalu si peramal agung melihatkan senjata itu kepada mereka, dan ternyata senjata itu bisa aktif dengan gabung kekuatan pemimpin klan. Namun mereka mencurigai pimpinan Klencang karena ia belum melakukan apa-apa, dan ternyata semua mengetahui bahwa sebenarnya peramal agung adalah kakak tertua yang menyamar, dan pimpinan Klencang adalah si mata merah yang menyamar. Tiba-tiba Macan Putih datang merubah senjata penghancur dunia dari tangan pimpinan klan Kundun. Kemudian menggunakan kekuatannya Macan Putih dapat mengendalikan para pemimpin klan untuk menyerang kakak tertua. Sementara itu dalam perjalanan, Dragonfly dan teman-temannya memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu di sebuah tempat mesin bawah. Kemudian mereka beristirahat dan tiba-tiba tumbuh bunga-bunga bersemi serta Yichang merasakan sakit pada lukanya. Menggunakan kepekaan mereka merasakan akan ada makhluk asing yang akan datang. Dan ternyata makhluk asing itu adalah Circle yang berubah menjadi monster lagi dan ia menyerang mereka. Suge dicekik Circle, namun berkat perkataan Circle dapat tersadar hingga Suge dapat terselamatkan. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan, dan akhirnya mereka tiba di kota Loyang karena Yichang memiliki tugas dari kepolisian untuk mencari seseorang. Yichang pun berpamitan kepada Suge dan Circle. Ketika Yichang memasuki kamar Circle, ia merasakan sepertinya tulangnya ingin tumbuh. Kemudian Circle memegang bahu Yichang dan tidak disangka, tangan Yichang yang patah kini tumbuh kembali berkat kekuatan Circle. Namun setelah menyebutkan tangan Yichang, Circle muntah darah. Tanpa memikirkan efek samping, Circle juga menumbuhkan kaki Yichang dan kini Circle terbaring lemah di tempat tidurnya. Sementara itu Suge bersama teman-temannya kini ingin makan siang bersama. Tidak disangka salah satu dari mereka melihat nada aneh di mangkok. Dan ketika Suge ingin mengecek Circle, di kamarnya tiba-tiba ia diserang gelang-gelang berterbangan dan gelang-gelang itu juga menyerang orang yang di sana. Ternyata gelang itu dikendalikan oleh pimpinan klan Tang, serta terjadilah pertempuran pemimpin klan Huiying dengan klan Tang. Namun sayangnya mereka tak dapat mengalahkan pimpinan klan Tang dan Yichang datang menyuruh mereka semua untuk pergi. Tak disangka kini Yichang memiliki kekuatan serta mampu menahan dan mengendalikan senjata milik pimpinan klan Tang. Rupanya kekuatan Yichang berasal dari Circle pada saat menyembuhkan luka Yichang. Meski Yichang kesulitan mengendalikan kekuatan barunya, ia berhasil mengalahkan pimpinan klan Tang dan pimpinan klan Kundun.
Sementara itu, Suge bergegas membawa Circle pergi ke hutan bersama kakak tertua. Kakak tertua mengatakan pada mereka berdua kalau Circle bukan pimpinan baru. Klan Houdini dan ia menyuruh Dragonfly untuk membunuh Circle. Namun ia dan Suge tidak membunuh Circle karena ia mengetahui kakak tertua itu palsu serta terjadilah pertempuran antara mereka. Karena Suge dan Dragonfly tidak sanggup melawan kakak tertua, mereka pun melarikan diri dan ketika kakak tertua ingin menyerang Circle diselamatkan kakak tertua asli. Ternyata kakak tertua yang palsu adalah pimpinan klan neraka yang menyamar. Kemudian kakak tertua menyuruh membawa Circle pergi sementara ia akan melawan pimpinan klan neraka. Pada saat mereka bertarung, tiba-tiba pimpinan klan pengemis datang dan ia ingin merebut Circle dengan pimpinan klan neraka. Hingga akhirnya klan neraka mati di tangan klan pengemis. Kemudian setelah itu klan pengemis mengikat Suge dan Dragonfly serta kakak tertua menggunakan jurus mereka. Circle yang melihat mereka kesakitan pun mengamuk menggunakan akar kayu untuk menusuk dada klan pengemis, sehingga mereka selamat namun sekarat. Kemudian Circle menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan mereka. Namun dari apa yang ia lakukan menimbulkan efek samping dan mati dengan mengenaskan. Tak lama kemudian anggota klan Huyin dan Yichang datang menemui mereka. Berkat penyembuhan Circle, sekarang mereka mendapatkan kekuatan Dunjie yang disalurkan oleh Circle. Kemudian memakamkan Circle di sana. Dan juga klan Huyin meminta Yichang untuk bergabung dengan klan Huyin. Setelah itu, mereka yang memiliki kekuatan Dunjie melawan macan putih beserta mata merah. Namun sayangnya macan putih bersama mata merah mengaktifkan senjata penghancur dunia untuk menyerang mereka. Sementara itu, di makam Circle tiba-tiba kini tumbuh tanaman dan Circle keluar dengan wujud monster menuju peperangan. Setiba di sana, Circle dapat mengontrol senjata penghancur dunia dan ia berhasil mengalahkan dan menyelamatkan macan putih beserta mata merah. Setelah itu, Circle merubah menjadi manusia kembali dan ia turun menemui Suge dan lainnya. Dan film pun selesai. Terima kasih, sampai jumpa di alur film selanjutnya.